saja kami akan mengumumkan peringkat kelas. Di sini ada dua kategori, yang pertama akademik, yang kedua tahfiz. Itu berbeda. Dan ada lagi nanti 8 profil lulusan seperti yang saya sampaikan dalam grup kelas. Ya, jadi nanti semuanya, nggak semuanya, maksudnya ada 14 kategori kalau nggak salah, 14 itu akan diberikan kepada siswa kita yang mempunyai kompetensi yang memang lebih menonjol dibandingkan teman yang lainnya. Bukan berarti siswa-siswa kita yang lain tidak memiliki, tapi di antara yang memiliki itu ada yang lebih lagi. Nah, tentu ini kita berikan apresiasi supaya apa? Besar harapan semoga kedepannya mereka bisa menjadi lebih baik lagi, terpacu bagi yang belum, bagi yang sudah bisa mempertahankannya dan bisa meningkatkan lagi lebih baiknya. Apapun hasilnya nanti, kita tetap mengapresiasi anak-anak kita semuanya ya, ayah dan bunda, karena mereka sudah berusaha. Cuman satu hal yang perlu saya tekankan di sini, yang perlu diingatkan kepada ayah dan bunda semuanya, sebaik apapun kita, apapun hal yang kita lakukan dalam kehidupan, kalau seandainya sholat masih dilalaikan dan masih dimain-mainkan, maka hal yang kayak ini sia-sia. Dan mohon maaf ya bunda, selama sholat bolak-balik ini, kan kami sholat di kelas, itu anak kita ini susah kali tertibnya. Susah kali teriak-teriak, ribut. Pokoknya disuruh ke depan gak mau. Ya gimana yang lain gitu, kalau yang sholat aja masih hal yang dianggap sepele bagi anak-anak kita. Ini mungkin tanggung jawab besar bagi saya dan ayah dan bunda ya, kita kedua orang tua, untuk selalu mengingatkan mengapa hal ini masih terjadi. Padahal mereka kan hari-hari udah di sini udah biasa baca Al-Quran setiap hari, sholat berjemaah kemarin juga setiap hari biasa, tapi kenapa masih juga hal ini terjadi? Jadi mungkin nanti saya berharap orang tua, ayah dan bunda untuk mengingatkan juga anak kita ini, ya, untuk betul-betul mensakralkan, menghormatilah ibadah sholat ini. Karena kalau ada sholat aja dimain-mainkan, gimana yang lainnya? Jadi ini mungkin PR yang masih harus kita perbaiki. Dan buat anda semuanya, ya, tolong jangan kecewakan ayah dan bundanya. Ya, kalau di sini kan nampak kalau sendiri ada gimana gitu ya. Tapi kalau saya video kan mungkin ketika mau sholat, ada yang teriak-teriak, ada yang nggak mau ngejek, yang munculnya lagi bahasa-bahasa yang tidak pantas. Anjay, cowok, anjir, itu masih mendarah daging. Padahal saya sudah sering kali bilang, antum hari-hari baca Al-Quran, tapi kok bahasanya masih seperti ini? Itu karena pengaruh globalisasi tadi, media sosial dan segala macam, kita nggak bisa pungkiri. Tapi tetap yang namanya amal jariah bagi kita orang tua selalu mengingatkan. Mudah-mudahan hal ini bisa mereka tinggalkan nanti. Ya, sama-sama kita ya muda ya, kita berusaha. Baik, untuk saya akan bacakan ya anak ya. Peringkat 3 besar akademik. Dari segi nilai, anak-anak kita insya Allah bagus. Ya, cuma nanti yang namanya nilai itu ada yang lebih tinggi lagi dibanding. Jadi perbedaan nilai paling di komanya atau di jumlahnya 1 poin 2 poin, karena anak kita di sini anak-anak pilihan. Jadi wajar jika nanti mungkin selama kemarin jadi sekolah ranking 1 sekarang kok ranking segini, ya itu tidak usah kita apakan. Lagi pula sebenarnya ranking itu kan bukan patokan semata. Yang penting kita ingin anak kita berakhlak mulia, agamanya bagus, itu yang utama. Oke, apa sih? Peringkat besar 3 akademik. Juara 3 Fayad Ataris Gifari. Peringkat 2 Faras Ahmad Halim. Peringkat pertama siapa kira-kira? Oh, Razik. Ya, Razik Al-Azhar. Itu yang akademik ya udah. Lanjut peringkat 3 besar tahfiz. Peringkat 3 oke, belum datang. Ya. Alvin Serprianda. Peringkat kedua nggak ada, belum datang. Maksudnya nggak ada di sana. Faras Ahmad Halim. Bagi 2. Peringkat pertama Razik Al-Azhar.
Ya. Satu dua diborong sama 3 besar ini. Selanjutnya 8 profil lulusan. Ada 8 yang pertama keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan standar lulusan dari sekolah. Jadi ini target sekolah untuk menamatkan anak-anak kita nantinya dari sekolah kita ini. Nah, apa saja yang pertama itu keimanan dan takwa di sini adalah kemampuan murid kita memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, berakhlak mulia, jujur dan bertanggung jawab, serta menghormati perbedaan dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Salah satunya yaitu tadi sholat berjamaah dan amal-amal ibadah lainnya. Nah, hal ini diraih oleh anak-anak kita Maulana Malikul Mulk. Yang kedua, profil lulusan keluarga. Ya, di sini menekankan menghargai keberagaman, menjunjung tinggi nilai Pancasila, demokratis, bertanggung jawab, serta peduli terhadap lingkungan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Ya, dan hal ini diperoleh anak-anak kita Habibur Rahman. Selanjutnya penalaran kritis. Ya. Yang diharapkan di sini adalah anak-anak kita memiliki pemahaman analitis, reflektif dalam memahami informasi, memecahkan masalah serta mengambil keputusan tepat dan bertanggung jawab. Ya, hal ini diperoleh anak-anak kita Azam Azizi Azza. Berikutnya kreativitas. Nah, ini dia. Menghasilkan gagasan, solusi baru, bermanfaat serta adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembelajaran secara mandiri maupun berkelompok. Ya, kali ini biasanya dilihat dalam kehidupan sehari-hari dia ada ide kreatif dalam setiap pendidikan yang akan dilakukannya. Ya, dalam hal ini diperoleh anak-anak kita Imam Muzaki Al-Bar. Selanjutnya kolaborasi. Nah, ini kolaborasi, kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara efektif, saling menghargai, bertanggung jawab, berbagi peran dan berkontribusi memberikan tujuan bersama dalam tim yang beragam dan harmonis. Hal ini diperoleh anak-anak kita Najwan Fadil. Kalau saya manggil Najwan ini Santi. Dia aja belajar santuy kali dia, keren kan? Selanjutnya kemandirian. Kemandirian di sini mampu mengelola diri, mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar, serta mampu membuat keputusan secara percaya diri tanpa ketergantungan berlebihan kepada orang lain. Ya, hal ini diperoleh oleh anak-anak kita Erdogan Fatir Zakari. Yang ketujuh, kesehatan. Ya. Kemampuan menjaga kesehatan fisik dan mental melalui pola hidup bersih, aktif, seimbang, serta kesadaran keselamatan diri dan lingkungan secara konsisten berkelanjutan sepanjang hayat peserta didik. Dan kebetulan sekali anak kita ini dia belum pernah izin sekolah pun selama kegiatan pembelajaran. Ya, hari ini kita berikan kepada M. Kolbi Munawir. Legata. Oke. Yang kedelapan terakhir komunikasi. Kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara jelas, santun, efektif, lisan maupun tulisan, serta menggunakan media komunikasi secara tepat sesuai konteks tujuan audiens beragam dan hal ini diberikan kepada Muhammad Fadil Al-Azdi. Oke, mungkin ini ya yang muda. Kalau peringkat kelas akademik sama tampis itu mereka sudah banyak mencakup 8 profil lulusan. Namun kita akan mengapresiasi juga teman-temannya yang di luar peringkat kelas ini. Jadi ayah bunda jangan khawatir. Oh, anak saya kok gak dapat misalnya. Ini aja bahkan udah ada yang borong 2 gitu kan. Jadi kalau yang lain mereka sudah memenuhi kriteria ini. Jadi yang 8 ini juga kita apresiasi. Dan kepada anda yang sudah terpilih pertahankan. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Dan kepada anda yang belum, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan. Ya, menunjukkan kualitas anda dengan belajar lebih sebelum lagi. Ustaz itu suatu pengajian juga tahfiz itu